Teman-teman, perkenan kita lanjutkan materi tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas. Teman-teman udah nyimak video sebelumnya kan tentang hak dan kewajiban pengguna jalan, karena pada dasarnya ketika kita terlahir gebruk di dunia sudah ada di pundak kita hak dan kewajiban gitu. Itu inherent untuk setiap manusia. Jika kita memahami itu, ya selanjutnya mudah-mudahan lalu lintas kita, kalau kita punya kesadaran, maka akan lebih baik begitu. Itu kenapa saya sampaikan itu di materi pertama. Untuk pertemuan ini, tugas saya adalah menyampaikan definisi manajemen lalu lintas dan tools. Tools itu alat atau software yang digunakan untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas apa aja gitu. Nah, untuk manajemen, menurut teman-teman, manajemen itu apa? Kalau lalu lintas kan jelas, lalu lintas itu lalu lalang, hilir mudik gitu kan. Itu di KBBI juga ada. Manajemen itu apa? Manajemen adalah begini. Kalau saya tanya ke kebanyakan mahasiswa yang latar belakangnya dari manajemen, umumnya jawabannya manajemen adalah planning, organizing, actuating, controlling begitu kan. Nah, kalau saya baca di bukunya Prentice Hall, sebenarnya para ahli sekalipun sampai detik ini belum ada kesepahaman tentang manajemen itu apa sih gitu. Jadi kalau saya tanya Mang Sogo, Mang, manajemen itu apa? Saya tanya Om Jakral, Om, manajemen itu apa? Saya tanya mahasiswa, manajemen itu apa? Jawabannya bisa beda-beda. Dan itu sah-sah aja karena berdasarkan pemahaman masing-masing gitu kan. Nah, untuk mudahnya manajemen dan rekayasa lalu lintas ini kita rujuk saja ke undang-undang yang kita pakai. Undang-undang yang kita pakai sampai sekarang yang berlaku gitu ya, Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini di pasal 1 disebutkan, saya bacakan aja biar teman-teman menyimak ya. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas gitu. Ya, gitu. Itu definisi manajemen dan rekayasa lalu lintas. Gitu. Jadi gampang kan? Kalau di kelas perasaan saya lebih gampang di kelas untuk menjelaskan daripada saya berhadapan di publik. Karena kalau di publik umumnya pada protes kan, oh enggak bukan begitu, enggak bukan begitu. Dan nggak apa-apa. Memang ketika kita bukan debat kusir tapi berdiskusi ya, karena kalau kita adu argumen, debat kusir itu nggak ada hasil yang apa. Tapi kalau berdiskusi tujuan kita sama kan, tujuan kita adalah untuk arah yang lebih baik begitu kan gitu. Jadi itu manajemen rekayasa lalu lintas, definisinya itu. Kemudian toolnya yang digunakan apa aja, banyak. Saya dulu waktu tahun 90 saya kaji itu tahun 97. Saya lulus D3, saya dulu udah di Diploma 3. D3 waktu saya D3, kaji itu belum ada. Sekarang pas 97 ada kaji. Kaji itu kapasitas jalan Indonesia. Itu software untuk mengukur kinerja jalan, persimpangan yang bersinyal, pakai lampu lalu lintas gitu. Kemudian ada yang pakai prioritas, ada yang pakai bundaran, itu bisa pakai kaji kapasitas jalan Indonesia. Ini di sini kayak begini modelnya begitu, ini kayak begini gitu. Jadi softwarenya itu ada. Juga teman saya yang bikin, senior saya Mas Tertib Sinulinga, beliau bikin PLLLT gitu, pengaturan lampu lalu lintas yang mandiri gitu. Jadi simpang sendirian beliau bikin gitu. Dan memang kalau software ini, memang kalau kita bisa programming ya bikin sendiri nggak apa-apa gitu. Untuk kaji kan yang bikin Kementerian Pekerjaan Umum, Departemen Bina Marga gitu ya, PU lah gitu. Jadi kalau teman-teman bisa bikin sendiri softwarenya ya silakan. Sekarang makin kesini makin banyak aplikasinya, baik yang mikro, yang makro itu makin banyak gitu. Jadi softwarenya juga bebas. Yang penting
sesuai dan apa namanya pemahaman awalnya gitu. Yang saya sampaikan ke teman-teman ini karena kaitannya kita di publik, saya dari dulu saya pengen banget hidup saya itu ada gunanya gitu. Kalau saya memang nggak tertarik kayak politik gitu, saya nggak suka karena bukan interest saya gitu. Katanya kan kalau kita melakukan sesuatu lakukanlah dengan passion, terus dengan hati, dengan keikhlasan hati gitu. Saya senengnya di sini gitu. Saya menyampaikan ini, saya nggak ada masalah teman-teman mau merespon bagaimanapun, saya enjoy aja, saya senang aja karena saya merasa mungkin saya bisa berguna di sini karena saya belajar udah sejak hampir 30 tahun yang lalu belajar manajemen dan rekayasa lalu lintas gitu. Dan mungkin teman-teman juga ya untuk yang kemarin aja pada banyak yang gimana ya, gak terima mungkin, misalnya kayak hak dan kewajiban misalnya. Kayak kalau di ini kan kalau teman-teman suka ngelihat YouTube, lalu lintas kita itu kelihatan kan, banyak lalu lintas kita itu dari dulu sampai sekarang tuh wah, disiplin pengguna jalan tuh makin parah. Saya juga kan suka ngupload tuh yang melawan arus, yang berhenti di larangan parkir, itu suka saya upload untuk mengingatkan aja, jangan begitu please, mohon jangan begitu. Karena saya tidak akan mampu merubah teman-teman, merubah Anda kecuali diri Anda sendiri. Harus ada kesadaran, dan kesadaran itu memang wedan wangel tenan kalau kata Om Jakral, wah sampai kiamat juga bakal begini. Iya, Pak Edi Gunardi juga bilang begitu. Tapi kan kita kalau manusia, kita harus mengingatkan dalam kebaikan kan, jangan mengarahkan untuk yang kejelekan kan. Kayak saya juga, saya contohkan, saya ngerokok nih, jangan diturutin. Saya mah dari dulu emang jelek ini mah jangan diturutin yang jelek-jeleknya, ambil yang baiknya aja gitu. Untuk hak dan kewajiban, kalau aja ini kan dari dulu nih, kayak di YouTube teman-teman bisa lihat, nanti saya kasih linknya ya. Nih, pelanggaran lalu lintas jangan ditiru. Ini sama NTMC Polri udah didokumentasikan, udah divideokan, yang pada ngebut di jalan, nyebrang seenaknya, tidak memperhatikan keselamatan dan lain sebagainya. Itu di websitenya NTMC Polri, dan udah jadi budaya gitu, udah jadi budaya kan. Kalau kita runut, kenapa budaya kita seperti itu? Awalnya kan ke mindset, cara berpikir kita. Makanya segala sesuatu itu dasar itu dari mindset, dari cara berpikir kita. Kemudian setelah yang kita olah di otak, kemudian jadi ucapan jadi tindakan, karena tindakan itu berulang jadi kebiasaan. Itu dari satu orang, karena orang-orang yang banyak jadi budaya apa? Budaya melanggar lalu lintas. Awalnya dari sini gitu, kesadaran kitanya gitu. Kayak hak dan kewajiban yang kemarin misalnya, teman-teman sadar kan, tahu kan, kalau kita nyalip kendaraan lain, kita ngambil hak orang lain kan ya, kita ambil hak orang lain, itu kita nyalip. Apalagi kalau kita melawan arus. Pada saat melawan arus itu kita jelas kita mengambil hak orang lain, membahayakan keselamatan orang lain gitu. Kenapa terus terjadi? Karena kita mungkin, kalau kata Cak Nun, kita antara tahu dan antara nggak mau tahu, antara tahu sih tahu tapi nggak mau gitu. Tahu itu salah tapi tetap dilakukan kayak begitu. Kita itu kata ganti orang gitu. Artinya ya bisa Anda, saya, mereka, dia, semua udah jadi budaya yang salah gitu. Karena budaya itu udah jadi mengakar, udah amat sangat sulit untuk kita kan prinsipnya lebih sulit memperbaiki kebiasaan yang salah daripada membiasakan yang benar sedini mungkin. Itu dalam hal apapun seperti itu. Kayak main drone juga, kalau teman-teman ininya salah dari awal ya susah banget. Tahu itu salah, tapi ya tetap aja dilakukan kayak begitu. Nah, saya mengingatkan diri saya sendiri, terutama kalau ngambil hak orang lain itu salah gitu. Dan itu ya mungkin di dunia kita nggak dapat hukumannya, karena pelanggaran terlalu banyak, mungkin susah untuk ditilang apa segala macam, susah. Tapi kan kita ada pengadilan akhirat, terus ada karma. Teman-teman percaya karma nggak?
katanya adik kalau muslim, saya muslim, tapi saya percaya bahwa segala kebaikan sebesar zarah pun, hal yang kecil sekalipun, pasti itu ada balasan. Bukan manusia yang membalas, tapi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan membalas setiap kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan, gitu. Saya ngelantur kayak Ustad, enggak apa-apa, karena saya pengen menegaskan gitu, karena saya pengen banget teman-teman paham gitu inti masalahnya, kenapa kita lalu lintas kita makin jelek itu ini gitu loh, sehingga nanti para teman-teman mahasiswa yang jadi pengambil kebijakan atau jadi desainer untuk mengatur manajemen tahu gitu kondisinya gitu ya. Kalau jalan itu hak siapa? Hak mobil, hak penjalan kaki, atau hak pengguna jalan, atau hak siapa? Itu kita pahami. Trotoar itu disediakan untuk siapa? Apakah itu hak pengguna pejalan kaki? Apakah hak pedagang kaki lima kayak Bang Sogo misalnya? Dan saya sama sekali tidak ada niatan untuk menyalahkan siapapun ya. Saya menyampaikan ini berdasarkan dasar yang jelas begitu ya. Wah, barusan ada tamu, kita lanjutkan ya. Jadi saya berusaha menyampaikan sejelas mungkin, sedentre-dentrenya begitu, supaya teman-teman paham. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan aja, akan saya jawab sekemampuan saya begitu. Nah, karakter kita untuk kita ketahui dan kita terima dengan hati terbuka. Tahun 1977 nih saya bacakan ya. Tahun 1977, budayawan dan sastrawan Indonesia terkenal Muchtar Lubis pernah membuat heboh dengan pidatonya kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pasalnya, Muchtar Lubis memberikan banyak gambaran buruk tentang karakter manusia Indonesia pada umumnya. Itu pada tanggal 6 April 1977, udah berapa puluh tahun yang lalu, udah di warning sama Muchtar Lubis bahwa ciri manusia Indonesia yang pertama adalah munafik. Antara omongan dan perbuatannya nggak sama. Itu munafik itu begitu kan? Gitu. Selain itu ada sejumlah ciri menonjol lainnya seperti enggan bertanggung jawab. Padahal yang menunjukkan kehormatan seseorang, lelaki gitu ya, lelaki perempuan sama, itu ditanggung jawabnya. Lelaki model apa, sekaya apapun Anda gitu, sehebat apapun Anda, kalau Anda tidak punya tanggung jawab, Anda nggak punya kehormatan begitu loh. Kemudian berjiwa feodal. Dari dulu kita kan ininya, wah berdarah biru, darah mana ada, di mana-mana juga darah merah, nggak ada yang biru, paling hitam kalau beku gitu. Kemudian percaya tahayul, kita tuh percaya semua ke tahayul gitu, kita termasuk saya. Kemudian lemah karakternya, boros, apa-apa mau dibilang hebat gitu. Kemudian coba kalau bandingin sama teman-teman keponakan saya di Jepang itu kalau nikahan dia nikah tuh di gereja, kalau meninggal di kuil gitu. Kalau kita orang nikahan itu bisa 7 hari 7 malam pestanya gitu, kita pengen banget nyohor gitu. Jangankan yang nikahan, sunatan aja bisa nanggap topeng ngamen, nanggap ini segala macam, pokoknya pesta pora begitu. Kita tuh hobinya begitu gitu, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itulah yang menjadi ciri utama kita, kata Pak Muchtar Lubis, bukan kata saya loh, kata Pak Muchtar Lubis. Realitanya teman-teman lihat sendiri aja. Jadi teman-teman kalau ngedengerin omongan orang, dia sesuai apa enggak. Kalau saya sendiri, saya lebih sering, mungkin saya lebih gak ngedengerin omongan orang ketika saya saya insya Allah nanti datang gitu, kemungkinan nggak datang. Insya Allah saya ikut lomba, kemungkinan enggak. Kalau saya sih lihat yang realnya aja gitu. Saya lebih seneng begitu karena saya udah ngukur kira-kira kita itu karakternya seperti apa sih, kayak begitu. Kemudian saya waktu tahun 2000-an saya belajar tentang ini reinventing government. Gini, di kita itu banyak banget informasi yang salah, tapi itu udah dari kecil terus menerus ke kita. Misalnya kayak udah gini ya, jangan duduk di depan pintu nanti jauh jodoh,
itu kan mitos gitu, tapi kita karena terus berulang terus aja gitu. Naik-naik ke puncak gunung banyak pohon cemara, gunung mana sih yang ada pohon cemara gitu, kita terus dicekokin sama hal-hal yang nggak bener gitu, tapi kita nggak ngelawan gitu, sehingga itu membentuk karakter kita gitu gitu. Analoginya kayak di buku Reinventing Government, bisa Anda cari mungkin kalau ada. Jadi gini ceritanya, jadi ada sebuah gua, di gua itu banyak kumpulan orang, berpuluh-puluh orang gitu. Kemudian di gua itu kan pengap, gelap, nggak ada cahaya gitu kan, namanya gua gitu. Di antara orang-orang di dalam gua itu, hidup dalam gua itu, ada yang keluar satu dari lubang gitu. Setelah keluar, dia ternyata merasa, oh di luar mah bebas, di luar mah ada matahari, nggak pengap, bisa kemana-mana, lari-larian gitu. Nah karena cintanya dia kepada teman-temannya, saudara-saudara yang di dalam gua, dia masuk lagi ke dalam gua, dikasih tahu teman-temannya, begini loh gitu, di luar tuh ada tempat yang lebih bagus, yang lebih indah begitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Itu yang ngasih tahu tuh ditimpukin, dimusuhin begitu. Jadi begitu. Memang di apa namanya, di peribahasa Afrika sih, orang yang menyampaikan kebenaran biasanya mah dimusuhin. Tidak ada orang yang lebih dibenci daripada orang yang menyampaikan kebenaran. Bahkan kalau kita yang muslim, Sayyidina Ali juga bilang begitu, orang yang paling dibenci itu orang yang menyampaikan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar gitu. Kemudian mengenai kebiasaan kita yang salah gitu, ada juga di buku itu, di buku Reinventing Government, dia analogikan begini. Contohnya kodok, analogi kodok. Kodok kalau kita masukkan ke dalam panci yang isinya air mendidih, dia lompat gitu, dia keluar, nggak mau lah gitu. Tapi beda ceritanya kalau si kodok ini dimasukkan ke dalam panci, kemudian apinya dinyalakan, suhunya sedikit-sedikit dinaikkan dari 1 derajat, 2 derajat, seterusnya sampai 100 derajat Celcius, dia bakal mati terpanggang di dalam panci itu gitu. Analoginya seperti itu. Jadi begitulah kita ketika kita menerima suatu kesalahan yang terus berulang, kita tanpa sadar udah membunuh kita gitu. Teman-teman sadar kan bahwa apa namanya, nyalip, rambut stop, coret itu nggak boleh, beritahu kan, tapi karena kebiasaan terus berulang gitu, saya mengingatkan diri saya, itu salah, bukan begitu gitu. Jadi ya itulah. Silakan teman-teman yang berkenan untuk ngasih komentar, silakan tuliskan komentar, apapun akan kita terima, karena kalau kita niatnya untuk kemajuan, kita harus berpikir terbuka dan forward looking gitu, open minded dan forward looking gitu. Seingatkan lagi, sekali lagi, kalau buat teman-teman mahasiswa yang untuk tahu manajemen itu apa, silakan buka aja tentang di Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 1 ayat 29, huruf angka 29, manajemen rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan bla 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 gitu. Kemudian toolsnya banyak, mau MKJI, mau kaji gitu ya, pakai PLLT, ada pakai Contrem dulu saya, terus ada banyak software-softwarenya, Arkadi, Pikadi, banyak gitu. Kemudian clue-nya buat teman-teman, bagaimana caranya kita memperbaiki kondisi ini. Jadi begini, saya mau menyampaikan satu psikologisnya tentang manajemen. Bagaimana manajemen itu, pada prinsipnya manajemen itu apa sih gitu. Saya pengen bacakan di sini buat teman-teman wawasan gitu. Philosophy of Management, ini kata Clarence Francis, Chairman General Food gitu. Katanya begini, saya bacakan ya. You can buy a man's time. You can buy a man's physical presence at given place. You can even buy a measured number of skill muscular motion per hour or per day. But you cannot buy enthusiasm. You cannot buy initiative. You cannot buy loyalty. You cannot buy the devotion of heart, kesetiaan hati. You cannot mind and soul gitu, jiwa. You have to earn these things gitu. Jadi masalah waktu, kemudian kehadiran orang,
keahlian orang itu bisa dibayar gitu. Tapi antusias, inisiatif, kesetiaan hati itu tidak bisa dibeli. Anda harus mendapatkan itu dan dari keinginannya sendiri gitu. Orang di kita mau disiplin menghormati orang lain, mau menempatkan sesuai fungsinya, sesuai dengan peruntukannya, itu dari hatinya masing-masing. Tidak ada seorang pun yang bisa, bukan saya, bahkan malaikat. Kalau saya sih berpikir jangankan kita, saya gitu, nabi, malaikat, setan pun mungkin tidak akan bisa merubah Anda gitu, terkecuali diri Anda sendiri gitu. Itu yang saya sampaikan untuk materi ini. Mungkin banyak ngelanturnya gitu, saya mohon maaf. Segala kesalahan dari saya dan segala kebenaran hanya dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih, jaga kesehatan. Alzheimer.